Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Fania Destiana Devi dengan NPM 963 dan teman saya yaitu Maharani Putri dengan NPM 965. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembinaan Akhlak. Pengertian akhlak. Ibnu Maskawai menyatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorongnya melakukan suatu tindakan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Ada Abu Hamid Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir ragam perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa terpikirkan oleh dirinya dan tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Sedangkan Ibrahim Anis menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah ragam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menitipkan naluri kebaikan dalam diri manusia sejak dilahirkan. Yang dengan modal tersebut manusia lebih condong pada kebaikan daripada keburukannya. Sebab inilah fitrah diri manusia yang sebenarnya. Namun, lambat laun kondisi kefitrahan diri ini semakin tertutup dengan pola pendidikan dan lingkungan yang kurang baik, yang membuat diri kefitrahan jiwa manusia semakin buram dan kelam. Lalu ada urgensi akhlak dalam kehidupan. Ahmad Syauqi pernah berkata dalam sebuah bait syairnya, Innamal amamul khalqu ma bakiyat fa'inhum zahabat ahlakuhum zahab. Artinya, sungguh selagi akhlak masih tersiksa dalam sebuah peradaban, maka peradaban itu akan tetap eksis. Tetapi saat akhlak pada peradaban tersebut lenyap, maka lambat laun peradaban itu akan sirna. Nah, jika dilihat pada akhlak, maka proses akhlak terletak pada perbuatan yang ditampakkan oleh seseorang, baik ketika ia seorang diri maupun ia di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, akhlak menempati posisi yang istimewa dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, posisi Rasulullah sebagai penyempurna akhlak. Yang kedua, akhlak memberatkan timbangan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ketiga, akhlak ciri keimanan seseorang. Yang keempat, akhlak yang baik dapat menghapus dosa. Kemudian pada pembagian akhlak. Akhlak dibagi dua, yang pertama dari sifatnya, yang kedua yaitu dari ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang pertama dilihat dari sifatnya. Pada pandangan masyarakat secara umum, akhlak menjadi terbagi dua. Yang pertama akhlak yang baik atau akhlak mahmudah, yaitu ragam sikap diri yang senantiasa mencerminkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ketika masyarakat menilai suatu akhlak itu menimbulkan respon yang baik atau mencerminkan pribadi yang baik, maka inilah akhlak yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka perkara itu pun di sisi Allah adalah perkara baik. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Yang kedua, akhlak yang buruk atau biasa disebut juga akhlak mazmumah, yaitu ragam sifat diri yang mencerminkan perbuatan yang buruk, perangai buruk, bahkan dalam perspektif banyak orang pun itu termasuk perbuatan yang buruk dan bahkan bisa merugikan orang lain. Kemudian jika kita lihat dari ruang lingkupnya, Dr. Andes Marzuki dalam jurnalnya membagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana orang Islam yang memiliki akidah yang benar dan kuat berkewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta selalu berbaik sangka atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akhlak terhadap makhluk segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia seperti tumbuhan dan binatang, serta akhlak terhadap benda mati.
Kemudian, faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak ada apa saja? Yang pertama, ada faktor internal, yaitu berupa ragam perkara bawaan sejak lahirnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan setiap manusia ragam hal unik dalam diri setiap manusia yang tidak sama dengan manusia lainnya. Yang pertama, ada insting, yang kedua kebiasaan, ketiga keturunan, empat keinginan keras, kelima hati nurani. Kemudian faktor eksternalnya ada apa saja? Dalam faktor eksternal, ragam perkara yang berada di luar maupun di sekitar diri seseorang yang turut memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap akhlak seseorang. Seperti yang pertama, keluarga, yang kedua lingkungan, yang ketiga teman, dan keempat sekolah. Kemudian, metode pembinaan akhlak. Sultan Sufyan sebagaimana mengutip pendapat Abdurrahman Al-Nahlawi dalam bukunya tentang akhlak mengatakan bahwa dalam pembinaan akhlak perlu diberikan pola pendidikan Islam yang dimana dengan menggunakan beberapa metode, yaitu dialog, kisah Qurani dan nabawi, keteladanan, aplikasi dan pengalaman, ibrah dan nasihat, dan terakhir tarhib dan tarhib. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.